Jadi prospek studi agama Islam itu sebenarnya banyak. Yang pertama misalkan tarbiyah dan pendidikan, yaitu berbicara tentang pendidikan dan keguruan dalam Islam. Jadi dengan ilmu ini, para lulusan mahasiswa dibekali oleh ilmu pendidikan untuk menjadi seorang guru agama Islam di berbagai lembaga pendidikan dari sejak TK, SD, SMP, SMA, sampai pendidikan tinggi menjadi seorang dosen, bahkan menjadi guru besar, seorang profesor. Kemudian yang kedua, studi dakwah. Kita akan dibekali oleh ilmu komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, berdakwah, menyampaikan ajaran Islam dengan baik dan benar, menjadi pendakwah yang diterima oleh masyarakat atau menjadi ustaz. Yang ketiga adalah ilmu usuluddin atau teologi, adalah ilmu yang membicarakan tentang dasar-dasar agama, usuluddin. Sebagaimana dipercayai oleh sebagian kalangan, diyakini ada beberapa aliran tentang bagaimana memahami Allah Ta'ala, memahami kitab suci, dan hal lainnya. Lulusan dari ilmu usuluddin ini disiapkan juga menjadi ulama dan juga bisa menjadi seorang peneliti. Seperti yang bisa saya ceritakan, misalkan seorang bernama Profesor Ahmad Najib Burhani, PhD. Beliau adalah seorang ahli dan peneliti bidang agama dan tradisi keagamaan di LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oke, yang keempat adalah Prodi Syariah dan Hukum. Di sini lulusannya disiapkan untuk menjadi seorang ahli fikih atau ahli hukum agama Islam, mengeluarkan fatwa-fatwa hukum. Contoh misalkan seorang Profesor Nur Ahmad, beliau adalah seorang ahli fikih di Majelis Ulama Indonesia yang tugasnya adalah memberikan fatwa-fatwa terkait isu-isu kontemporer yang ada di tengah masyarakat. Berikutnya, jurusan atau prodi Adab dan Humaniora. Ini terkait dengan sastra. Kalau kita minat bahasa, ini menjadi tempat yang penting. Itu belajar tentang bahasa Arab, bagaimana teknik menerjemahkan teks Arab, memahami teks, kemudian mempelajari sejarah agama Islam itu sendiri. Lulusan dari Adab dan Humaniora ini bisa menjadi seorang ahli bahasa yang kemudian juga bisa bekerja di kedutaan Islam, kedutaan negara-negara Islam, kemudian menjadi peneliti dan lainnya. Tidak hanya itu sebetulnya. Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta contohnya, studi agama Islam ini juga kita akan belajar bisnis dan ekonomi syariah. Ada program studi psikologi Islam, ilmu sosial dan politik Islam, sains dan teknologi Islam, kedokteran Islam bahkan. Dan lulusannya pun disiapkan untuk menjadi pebisnis, politisi, saintis, psikolog, konsultan ekonomi syariah, pengelolaan lembaga amil zakat, dan bahkan menjadi seorang dokter, tapi dilengkapi dengan aspek keislaman yang dalam. Hal yang berkesan ya ketika saya mempelajari atau ada di studi agama Islam ini, contoh satu misalkan terkait dengan bahasa Arab. Jadi ketika saya mempelajari bahasa Arab, kemudian bisa membuka ayat-ayat Quran, seperti terasa yang lebih dalam lagi. Atau misalkan ketika ada kesempatan pergi ke Mesir, belajar di Kairo, Al-Azhar University pun bisa mempelajari lebih mudah. Kemudian ketika berkunjung atau berziarah ke Mekah atau Madinah, melaksanakan umroh, bisa berbicara, berdialog dengan mereka. Itu yang cukup mengesankan dan saya syukuri itu. Kalau misalkan saya ingin masuk nih ke program studi agama Islam, cuma saya pilih mana? Lihat dulu apa yang disukai. Kalau misalkan suka menghadapi anak kecil, ingin mengajari mereka belajar agama, maka jadilah atau masuklah ke jurusan tarbiyah. Kalau misalkan suka berbicara depan masyarakat umum, berdakwah, ada jurusan dakwah. Kalau ingin menjadi pebisnis yang Islami, maka jurusan syariah ada, atau jurusan bisnis dan ekonomi Islam. Bahkan kalau mau jadi dokter yang punya latar belakang agama juga yang kuat, ada sekarang kedokteran Islam.
Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan ketika adik-adik akan memilih salah satu fakultas agama. Pertama, jangan heran apabila ketika memulai untuk memilih, mungkin tidak akan semudah memilih fakultas favorit lain. Sudah menjadi rahasia umum, masuk fakultas agama bagi bukan lulusan pesantren dianggap sebagai fakultas yang tidak menjanjikan untuk mencari kerja. Jadi mungkin saudara, teman, ataupun keluarga, orang tua akan mempertanyakan, kenapa memilih fakultas agama? Dibutuhkan tekad yang kuat kalau memang mau memilih fakultas agama. Yang kedua, fakultas agama memang membutuhkan dasar ilmu bahasa Arab. Bisa dilakukan sambil jalan, tetapi kalau adik-adik bukan dari pesantren, memang butuh usaha lebih keras mempersiapkan diri untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena sumber-sumber mata kuliah berasal dari teks-teks Arab. Dan yang ketiga, apabila mau masuk ke fakultas agama, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu harus siap menjaga akhlak, harus siap tidak abai dengan dosa. Bagai air dan minyak, di satu sisi kita belajar ilmu-ilmu agama, kita belajar ilmu-ilmu Allah, di sisi lain kita abai terhadap dosa, seperti santai saja ketika tidak sholat, atau untuk perempuan misalnya tidak berkerudung. Apabila ada di fakultas agama dan belajar, itu akan menjadi pertarungan hebat dalam diri adik-adik. Dan itu akan membuat penyerapan ilmu ataupun nanti lulusannya mungkin tidak akan optimal. Tapi jangan khawatir, pengorbanan adik-adik dengan bertekad masuk ke fakultas agama dan mencoba menjaga akhlak, kemudian mengorbankan seperti mengorbankan masa muda, jangan merasa sia-sia. Karena dalam hadis di kitab Ihya Ulumuddin, Allah begitu membanggakan kepada para pemuda yang menjaga hawa nafsunya. Allah membanggakan pemuda tersebut di hadapan para malaikat. Sepertinya berat masuk ke fakultas agama kalau dengan syarat seperti itu. Tapi saya yakin ada di antara adik-adik yang memang hatinya cocok dan merasa nyaman untuk masuk ke fakultas agama. Pesan yang ingin saya sampaikan, ingat kata-kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap diri kita itu dimudahkan untuk apa kita dicipta. Artinya, lihat diri dulu apa yang Allah mudahkan buat diri dan itu disukai untuk dilakukan, pelajarilah, bidangnya sudah tersedia.